Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi produksi bawang merah di Kecamatan Baraka, Kabupaten Nrekang, yaitu mengenai metode kuantitatif agribisnis. Di sini saya sendiri, Holi Kusumawati, NPM 19751038, beserta rekan saya, Wilma Ferin Francisca, NPM 19751066. Oke, langsung saja ke slide yang pertama, yaitu mengenai tabulasi data input produksi dan hasil produksi budidaya usaha tani bawang merah per sampel atau per musim tanam. Di bawah ini yaitu terdapat 34 nama responden dan 5 faktor atau 5 variabel. Yang pertama yaitu luas lahan, yang kedua modal, yang ketiga tenaga kerja, yang keempat teknologi D4, yang terakhir yaitu produksi atau Y. Dengan total keseluruhan, yang pertama luas lahan 1986, yang kedua yaitu modal 411 juta, yang selanjutnya yaitu tenaga kerja 150 tenaga kerja, dan yang keempat yaitu teknologi D4 sebesar 1503, dan yang terakhir yaitu produksi atau Y 70.930. Baik, selanjutnya yaitu analisis regresi linier berganda. Dalam ini yaitu akan diuji apakah terdapat variabel independen, faktor luas lahan X1, modal X2, tenaga kerja X3, teknologi D1 dengan variabel dependent, kemiskinan Y. Pengujian terhadap hipotesis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis ini digunakan untuk memprediksi pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel tergantung baik secara parsial maupun simultan. Rumus regresi yang digunakan adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat di bawah ini. Baik, selanjutnya yaitu definisi operasional. Ruang lingkup ini mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi produksi bawang merah di Kecamatan Baraka, Kabupaten Nrekang, khususnya terdapat pengaruh luas lahan, modal, tenaga kerja, dan teknologi. Adapun definisi operasional masing-masing variabel sebagai berikut. Yang pertama yaitu produksi adalah hasil akhir dari proses atau aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan beberapa masukan atau input. Yang kedua yaitu luas lahan adalah besar kecilnya produksi usaha tani, antara lain dipengaruhi oleh luas lahan, sempitnya lahan yang digunakan. Yang ketiga yaitu modal, adalah barang atau jasa yang digunakan dalam melakukan proses produksi. Modal yang dimaksud di sini adalah modal tetap dan modal tidak tetap. Yang keempat yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk yang berada dalam usia kerja. Tenaga kerja dapat diperoleh dari dalam keluarga dan di luar keluarga. Yang terakhir yaitu teknologi. Teknologi adalah penggunaan alat-alat pengolah lahan pertanian modern, misalnya traktor, pembabat rumput, mesin pompa air, mesin semprot, atau alat tradisional seperti cangkul, linggis, dan alat pengolahan pertanian yang masih sangat sederhana dan dianggap sebagai variabel dummy, di mana 1 sama dengan menggunakan alat pengolahan lahan modern dan 0 sama dengan menggunakan alat pengolahan lahan tradisional. Baik, selanjutnya yaitu hasil analisis regresi linier berganda. Dapat kita lihat tabel di bawah ini, yaitu terdapat 5 tabel. Yang pertama modal, yang kedua yaitu unstandardized coefficients, yang kedua yaitu standardized coefficients, yang ketiga yaitu tabel T, dan yang terakhir yaitu tabel signifikan. Baik, slide berikutnya yaitu mengenai interpretasi tabel regresi linier berganda. Yang pertama yaitu nilai koefisien B0 sebesar 7.452, berarti jika variabel luas lahan X1, modal X2, tenaga kerja X3, dan teknologi X4 nilainya 0 atau konstan, maka produksi Y petani nilainya sebesar 7.452 kg. Yang kedua yaitu luas lahan atau X1 mempunyai nilai koefisien regresi B1 sebesar 0,561 yang menunjukkan bahwa luas lahan atau X1 mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat produksi
Artinya jika terjadi kenaikan 1%, maka tingkat produksi petani juga akan mengalami kenaikan sebesar variabel pengalinya yaitu 0,561 are dengan asumsi bahwa variabel modal atau X2, tenaga kerja atau X3 dan teknologi atau X4 dianggap konstan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Wilma Ferin Francisca. NPM 1975-1066. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Holly Kusumawati, yaitu C. Modal X2 mempunyai nilai koefisien sebesar 0,249 yang menunjukkan bahwa modal X2 mempunyai hubungan terhadap tingkat produksi. Artinya, jika modal X2 mengalami kenaikan sebesar 1%, maka tingkat produksi bawang merah akan menurun sebesar 0,249 dengan asumsi variabel lain bebas dari modal regresi. Lalu, koefisien regresi dari variabel tenaga kerja atau X3 sebesar 0,033 yang menunjukkan bahwa tenaga kerja X3 mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat produksi bawang merah. Artinya bahwa ketika tenaga kerja X3 bertambah sebesar 1%, maka tingkat produksi bawang merah akan bertambah sebesar 0,033 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Lalu, koefisien regresi dari variabel teknologi X4 sebesar 0,485 yang menunjukkan bahwa teknologi X4 mempunyai pengaruh positif terhadap produktivitas bawang merah. Artinya bahwa ketika teknologi X4 bertambah. Selanjutnya, di sini ada tabel hasil uji parsial. Bisa dilihat dari tabel tersebut atau uji T. Interpretasinya yaitu, pertama, pengujian hipotesis luas lahan atau X1. Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai koefisien luas lahan sebesar 0,387 dan signifikasinya untuk variabel luas lahan sebesar 0,029 dinyatakan lebih kecil dari taraf, sama dengan 0,05, atau 0,029 lebih besar dari 0,05. Maksudnya lebih kecil. Hal ini dinyatakan juga dengan nilai T. Selanjutnya, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel luas lahan secara parsial mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat produksi bawang merah di Kabupaten Nrekang. Lalu yang kedua ada pengujian hipotesis modal X2. Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai koefisien modal sebesar 0,136 dan signifikansinya untuk variabel luas lahan sebesar 0,003 dinyatakan lebih kecil dari taraf, sama dengan 0,05 atau 0,03 lebih besar dari 0,05. Lalu, berapa sih hasil tersebut? Dapat disimpulkan bahwa variabel modal secara parsial mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat produksi bawang merah. Selanjutnya, pengujian hipotesis tenaga kerja X3. Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai koefisien tenaga kerja sebesar 0,031 dan signifikasinya untuk variabel tenaga kerja sebesar 0,048. Jadi, hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel tenaga kerja secara parsial mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap produksi bawang merah di Kecamatan Baraka, Kabupaten Nrekang. Lalu, pengujian hipotesis teknologi. Hasil perhitungan dan menggunakan SPSS 21 di atas, maka nilai T hitung dari variabel teknologi sebesar 0,937. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ini ditolak, artinya variabel teknologi berpengaruh positif terhadap produksi bawang merah. Selanjutnya, di sini ada tabel uji koefisien regresi secara bersama-sama atau uji F. Lalu penjelasannya, di sini ada bawang merah dengan nilai F sebesar 3,145 dan F tabel dapat diperoleh dengan melihat tabel F. Nah, di sini ada rumusnya. Lalu tenaga kerja X3 dan teknologi X4 secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat produksi Y petani bawang merah di desa Balak, Kecamatan Baraka, Kabupaten Nrekang. Nah, lanjut di sini ada uji koefisien R2, bisa dilihat tabelnya. Prediktor atau konstan teknologi tenaga kerja, modal, luas lahan, lalu B, dependent variable atau produksi. Tabel di atas menunjukkan besarnya nilai R2 adalah 0,303. Jadi hal ini berarti variabel luas lahan, modal, tenaga kerja, dan teknologi menjelaskan variasi variabel produksi bawang merah sebesar 30,3%. Adapun sisanya 69,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.